Halo, selamat datang para mahasiswa farmasi S1 dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang biomekanika umum ya. Ini adalah materi kuliah semester 1 ya bagi kalian yang baru masuk jurusan S1 farmasi ya. Di bab pertama ketika kalian masuk adalah tentang biomekanika. Biomekanika ini meliputi pengukuran satuan hukum Newton, gaya pada tubuh, juga analisa gaya ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini perhatikan setiap slide yang saya sampaikan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe ya. Oke, fisika berasal dari bahasa Yunani yang psikos yang berarti alamiah. Karena itu fisika merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari gejala-gejala alam dan interaksinya yang terjadi di alam semesta ya. Hal-hal yang dibicarakan dalam fisika selalu didasarkan pada pengamatan eksperimental, pengukuran yang bersifat kuantitatif ya. Studi dalam fisika bersifat empirik ya, artinya didasarkan pada pengalaman atau pengamatan ya. Segala sesuatu yang diketahui manusia tentang dunia fisika dan tentang azas-azas yang mengatur sifat-sifat serta kejadian-kejadian dalam dunia fisika dapat dipelajari berdasarkan pengamatan gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa alam. Nah, ciri-ciri pokok dari fisika adalah ilmu yang didasarkan pada pengukuran ya. Fisika ini terbagi menjadi dua bagian ya. Ada fisika klasik dan fisika modern ya. Fisika klasik meliputi bidang mekanika, listrik, magnet, panas, bunyi, optika, dan juga gelombang. Sedangkan fisika modern yang bertolak pada perkembangan fisika mulai abad 20, yaitu penemuan teori relativitas oleh Albert Einstein, perkembangan teori atom, kemudian radiasi, fisika kuantum, dan juga yang lainnya. Nah, tujuan pembelajaran umum kita yaitu mahasiswa memahami prinsip-prinsip ilmu fisika yang terkait dengan peningkatan ya, kemampuan dalam melakukan pengajian, interpretasi, dan juga evaluasi data. Nah, tujuan pembelajaran khususnya adalah ya ada sampai dengan I ya. Yang pertama menguraikan ruang lingkup biomekanika ya. Kemudian menerangkan dasar-dasar pengukuran antropometri ya. Kemudian memberikan penjelasan tentang cara menghindari terjadian kesalahan pengukuran dan tindakan medis. Dan menerangkan hukum-hukum Newton tentang gerak dalam kaitannya dengan bidang kesehatan. Ya, memberikan penjelasan tentang jenis-jenis gaya dalam lingkup biomekanika. Dan memberikan uraian tentang gaya yang bekerja pada saat terjadi pergerakan tubuh. G. Menerangkan dasar-dasar sistem pengumpil pada tubuh manusia. Ya, pengumpil ini adalah traksi atau pesawat sederhana atau tuas. Ya. Kemudian H. Memberikan contoh gaya di dalam dunia kesehatan. I. Menguasai menerapkan pokok-pokok perhitungan dalam lingkup biomekanika. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran secara khusus dalam kaitannya bab tentang biomekanika. Nah, kita mulai dari ruang lingkup secara umum ya. Perkembangan ilmu fisika tidak terlepas dari kemajuan bidang MIPA lainnya ya. MIPA itu adalah matematika dan ilmu pengetahuan alam. Untuk mempelajarinya, bukan hanya dituntut kemampuan ilmu dan metodologi fisika sendiri, tetapi harus ditunjang oleh kemampuan menggunakan berbagai perkakas fisika serta pengetahuan bidang lain yang mempunyai kaitan dengan ilmu fisika. Perkakas ilmu fisika merupakan sarana yang digunakan untuk mempermudah pemahaman dalam mempelajari objek kajian fisika melalui pengamatan, pengukuran berbagai besaran, merancang dan melakukan percobaan serta melakukan interpretasi hasil percobaan.
Ilmu fisika turut mendukung dan menunjang perkembangan teknologi ya, seperti engineering ya, dalam kurung teknik sipil, elektro, mesin, pertambangan dan lain-lain. Bidang kesehatan yaitu kebidanan, keperawatan, kedokteran dan lain-lain. Dalam bidang kesehatan, kajian ilmu fisika seringkali dicirikan dengan penambahan awalan bio ya atau bio ya. Misalkan yang kita pelajari sekarang ini adalah biomekanika, kemudian biotermal. Biotermal itu adalah berkaitan dengan suhu, ya, teori kinetik gas, termodinamika. Kemudian biofluida, fluida itu adalah sifat zat alir, cair gas ataupun padat yang bisa mengalir. Bioakustik, akustik adalah berkaitan dengan bunyi. Biooptik adalah berkaitan dengan cahaya. Bioradiasi, ya radiasi, dan bioelektrik adalah tentang kelistrikan dan lain-lain. Nah, sekarang masuk ke biomekanika pengertian secara spesifik ya. Kalau tadi kita bicaranya adalah secara general, sekarang biomekanika secara spesifik adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia yang diambil dari pengetahuan dasar fisika, matematika, kimia, fisiologi, anatomi, dan konsep rekayasa untuk menganalisa besaran-besaran fisis tubuh dan gaya yang terjadi pada tubuh. Nah, sekarang lebih spesifik lagi adalah apa yang akan kita pelajari dalam bab ini, yaitu tentang pengukuran besaran dan satuan ya. Pengukuran besaran dan satuan ini erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Proses pengukuran saya contohkan seperti kalian mengukur suhu pasien, kalian mengukur panjang suatu bidang, kalian mengukur massa suatu benda berapa kilogram ya. Kemudian besaran dan satuan itu adalah yang tadi saya sebutkan tadi. Suhu itu besaran ya, kemudian panjang itu besaran dan kemudian berat itu besaran dan satuannya ada dalam Celsius, ada dalam Kelvin, ada dalam kilogram ataupun ada dalam second detik ya. Itu pengukuran besaran dan satuan. Baik. Nah, sekarang ini pengertiannya bahwa besaran itu sesuatu yang dapat diukur ya, dinyatakan dalam angka secara kuantitatif ya. Contoh tadi yang saya bilang adalah panjang, massa, waktu, suhu dan lain-lain ya. Kemudian mengukur, ya mengukur itu adalah proses membandingkan. Proses membandingkan suatu dengan suatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan ya. Kita contohkan seperti ini ya, panjang jalan 10 kilometer. Nah, ini sebenarnya ya, panjang ini adalah besaran ya. Kilometer adalah satuan ya. 10 adalah numeriknya ya. Ini kita melakukan pengukuran terhadap panjang pada satuan kilometer. Ya. Nah, ini satuan adalah ukuran dari besaran ya. Ukurannya dalam ukuran apa ya? Misalkan kita mengukur volume, ada yang menggunakan liter, ada yang menggunakan gayung, ada menggunakan berapa ember, ada mungkin menggunakan berapa liter dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Baik. Nah, macam-macam besaran, besaran itu terbagi menjadi dua ya. Ada besaran pokok ya, dasar dan ada besaran turunan ya. Besaran pokok ini adalah besaran yang tidak bisa kita turunkan lagi, artinya dia bersifat fundamental. Yaitu besaran yang cara pengukurannya tidak bergantung pada besaran lain ya, independent quantity namanya ya, kuantitas yang independen ya. Contohnya panjang, massa dan waktu ya. Kemudian besaran turunan yaitu besaran yang cara pengukurannya bergantung pada dua atau lebih besaran dasar ya. Dua atau lebih dari besaran ini ya. Kita contohkan kecepatan, gaya, usaha. Kecepatan itu adalah panjang per waktu ya. Misalkan kita berjalan dari suatu tempat ke tempat lain jarak 10 meter dalam waktu 5 detik ya, 10 per 5 detik. Artinya dia berdiri pada besaran panjang dan waktu ya. Oke, kemudian besaran pelengkap atau tambahan, yaitu besaran yang bukan besaran dasar, tapi cara pengukuran tidak bergantung pada besaran lain. Besaran pelengkap tidak mempunyai dimensi. Nah, ada dua besaran pelengkap. Satunya adalah sudut bidang datar, satuannya radian.
Kemudian sudut ruang satunya steradian ya. Nah, ini kita tidak begitu banyak menggunakan ini ya, tidak banyak menggunakan ini. Oke. Nah, yang lainnya adalah dimensi ya. Dimensi ini adalah cara penulisan besaran dengan menggunakan lambang-lambang besaran dasar ya. Dimensi berguna untuk menentukan dimensi besaran suatu rumus yang tidak diketahui atau mengkaji kebenaran suatu rumus. Ada 3 besaran dimensi ya. Ada dimensi panjang dalam simbol L. L ini sebenarnya dari bahasa Inggris, ya singkatan dari length ya, Length ya. Kemudian massa yang memakai simbol M, M besar dari bahasa Inggris juga M. Kemudian waktu yang memakai simbol T dari bahasa Inggris juga time ya. LMT. Ini adalah 3 besaran dimensi pokok ya, dimensi panjang, dimensi massa dan dimensi waktu. Baik. Nah, di dalam fisika ada 2 sistem satuan ya. Ada sistem metrik dan ada sistem Inggris ya. Oke. Sistem metrik atau disebut juga sistem metrik absolut didasarkan pada panjang L, massa M, dan waktu T ya. Sistem ini secara resmi digunakan pertama kali pada tahun 1866 di Perancis. Dan sejak tahun 1889 dikenal sebagai sistem internasional. Nah, seperti apa sistem internasional itu? Ini. Sistem metrik terdiri dari 2 bagian ya, dikenal sebagai sistem MKS dan sistem CGS. Ini sebenarnya singkatan dari unit-unit tadi, singkatan dari satuan-satuan tadi, meter, kilogram, second, disingkat menjadi MKS ya. Sistem CGS cm gram second ya, CGS. Artinya ini dia dalam satu kerangka ya. Kalau kita menggunakan meter untuk panjang, maka untuk massa dia dalam unit kilogram dan untuk waktu dalam second. Nah, ketika kita menggunakan panjang sebagai sentimeter, maka massanya harus dalam gram dan satuannya harus dalam second ya. Itu harus konsisten ya. Meter, kilogram, second, sentimeter, gram, second ya. Ini yang kita sebut sebagai sistem MKS atau CGS yang kenal sebagai sistem metrik. Oke, kemudian sistem Inggris disebut juga sistem FPS ya, foot pound second. Ya, sistem FPS didasarkan pada gaya F, panjang L, dan waktu T. Sistem FPS disebut juga sistem gravitasi Inggris dan dipakai di negara-negara yang berbahasa Inggris. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari serta dipakai dalam pengerjaan mesin-mesin. Oke, baik. Tapi kita di Indonesia lebih banyak menggunakan sistem metrik dan lebih banyak menggunakan sistem MKS ya, meter kilogram second. Artinya cukuplah kita belajar MKS dulu ya, sampai dengan kita paham baru kita lari ke CGS ataupun suatu saat ketika kita mau menggunakan sistem FPS silakan ya. Tapi pada dasarnya di Indonesia ataupun di Asia secara umum itu menggunakan sistem MKS. Baik. Nah, sekarang masuk kepada pengukuran. Lebih detail lagi setelah kita tahu besaran satuan, pengukuran, besaran dan satuan, sekarang pengukuran itu sendiri apa ya. Baik, pengukuran fisika ini pengukuran kuantitas. Sistem SI. SI itu standar internasional ya. Di fisika kedokteran satuan standar contohnya adalah tekanan itu dalam Newton per meter kuadrat ya, Newton meter square atau Dyne per centimeter square atau pounds per inch ya. Nah, ini sebenarnya kalau kalian tahu Newton per meter square, Newton per meter kuadrat itu adalah sistem MKS ya. Terus Dyne per centimeter kuadrat adalah sistem CGS. Dan sedangkan pounds per inch kuadrat itu adalah sistem FPS ya. Tapi secara umum biasanya kita menggunakan ini ya, Newton per meter kuadrat. Kemudian tekanan darah ini dalam milimeter air raksa ya. Pulse rate ya, pulsogium pendulum simpel untuk mengukur pulse rate penderita. Nah, ini pulse rate itu artinya adalah rata-rata gelombang ya, rata-rata detak jantung. Seperti kalian mencoba misalkan memegang dada kalian untuk
merasakan berapa dalam sekian detak jantung kalian berdetak. Nah, itu kita sebut bisa kita nyatakan sebagai pulse rate. Artinya rata-rata jumlah detakan. Oke. Nah, ini besaran waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa, ya. Ya. Kalian contohkan ketika kalian dari rumah sampai dengan ke kampus, itu berapa waktunya? Berarti itu ada dua peristiwa, dua kejadian, dan menempuh waktu berapa lama, berapa detik, berapa menit, berapa jam. Ya, misalkan waktu siang, ya sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam, boleh. Waktu hidup sejak dilahirkan hingga meninggal. Ya. Nah, alat ukur waktu, segala sesuatu yang berulang secara periodik, contohnya rotasi bumi, revolusi bumi. Ya, nah ini adalah salah satu contoh alat ukur di zaman dulu ya. Nah, ataupun ini adalah jam pasir, ya. Ini adalah ini didasarkan pada matahari, ya, rotasi matahari, revolusi matahari. Dan juga kemudian ini kita mulai ada stopwatch ya, dan kemudian ada mesin waktu ya. Jam atom atau atomic clock ya. 1 detik itu equal atau hampir sama dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai 9. Ya, ini berarti 9 triliun 192 juta. 9 miliar 192 juta 631.770 kali periode oscillasi dari atom cesium. Wow. Oke. Proses pengukuran ya. Sekarang masuk ke dalam proses pengukuran. Proses pengukuran atau pengulangan ya. Sejumlah pengulangan detik, menit, jam. Misal pengukuran pernafasan, nah ya 15 per menit atau denyut nadi 70 per menit. Ini proses pengukuran yang sudah spesifik ke dalam dunia medik, ya ke dalam dunia kedokteran atau dunia kefarmasian, ya sudah pada pengukuran pernafasan, ya. Berapa kali pernapasan dalam 1 menit itu kalau dihitung mungkin ternyata kira-kira 15 nafas dalam 1 menit ya. Dan denyut nadi kurang lebih 70 dalam 1 menit ya. 70 per 60. Berarti sekitar 1 detik itu 1 detak jantung kita ya, normalnya. Kemudian ada proses pengukuran yang tidak diulang ya, tidak boleh diulang ya. Karena dilakukan sekali terhadap individu ya, misalkan substansi asing yang dikeluarkan ginjal, ya potensi aksi dari sel saraf. Ini biasanya berkaitan dengan satu akurasi, yang kedua adalah dengan eh, tingkat kerusakan dari benda atau sistem organ yang kita ukur ya. Ya, kalau ginjal kita ukur berulang-ulang nanti lama-lama jadi rusak ya. Jadi cukup sekali saja, tapi sekali itu diusahakan adalah benar-benar mendapatkan data yang paling bagus ya. Kemudian potensi aksi dari sel saraf juga sama ya. Sel saraf itu cuma sekali potensial berapa milivolt dalam 1 kali pengambilan data. Tidak bisa berulang-ulang. Kalau berulang-ulang akan terjadi kerusakan ataupun pengambilan data itu tidak seakurat ketika hanya 1 kali saja. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan ketelitian, akurasi, dan kebenaran atau precision. Ya. Ketelitian menunjukkan pengukuran yang bagaimana memberikan pendekatan atau memperoleh suatu standar ya. Contoh tinggi badan itu 1,765 meter ya, atau 176,5 cm dengan ketelitian 0,03 meter atau 33 mm dibandingkan dengan patokan atau standar meter ya. Ini yang kita sebut sebagai deviasi ya, deviasi alat atau penyimpangan alat. Tidak semua alat kemudian memiliki akurasi yang sama. Kalian bisa bandingkan antara berapa jumlah meteran, ketika kalian bandingkan pasti itu ada selisih perbedaan dari meteran itu ya. Mungkin itu pengaruh dari pemuaian, pemampatan ataupun proses ketika difabrikasi itu tidak pada standar ya, artinya ada berubah. Kemudian pengukuran berkali-kali lalu dirata-rata dan cari standar deviasinya. Nah, ini pentingnya berkali-kali. Minimal dalam pengambilan pengukuran itu adalah sekitar 5 sampai dengan 10 kali ya. Kemudian diambil rata-rata dan dicari standar deviasinya, berapa penyimpangannya ya. Oke.
Nah, ini contoh menghitung standar deviasi ya. Tapi ini nanti harus dijelaskan di kelas ya karena berkaitan dengan hitung menghitung ya. Saya perlihatkan aja ini adalah mencari standar deviasi. Penyimpangannya berapa ya? Jadi standar deviasi itu saya contohkan gini, kalau kita mengukur suatu eh, misalkan besaran waktunya. Sebutlah benda jatuh dari lantai 2 ke bawah, taruhlah sekitar 5 detik ya. Ya, 5 detik itu terjadi ada beberapa kali kelebihan atau kekurangan ya. Mungkin 5,1 atau 4,9 atau 5,2 atau 4,8. Nah, terjadi perbedaan nilai ya, perbedaan nilai dari beberapa sampel data. Nah, berapa penyimpangannya itu adalah kita sebut sebagai standar deviasi. Oke, ini kebenaran berhubungan dengan kemampuan pengembalian suatu pengukuran tanpa memerlukan ketelitian dan pengukurannya. Contoh penderita yang diukur temperaturnya dalam 10 kali, ya lah, kalian bisa lihat. Yang pertama ada 36,1, kemudian 36,2, 36,0, 36,2, 36,1, 36,4, 36,3, 36,0 lagi, 36,3 dan seterusnya. Temperatur tubuh normal adalah 37. Hasil ini menunjukkan kebenaran dalam pengukuran nilai rata-ratanya. Nah, 10 kali percobaan ini ketika dirata-ratakan kurang lebih 36,2 derajat Celcius ya dengan variasi 0,2 ya. Variasi itu adalah penyimpangannya ya. 36,2 bisa 36 saja atau 36,4 ya. Ini kalau kita lihat ini ada 36,4, ada juga yang paling tepat adalah 36,0. Arti yang apa namanya di bawah 0,2 ini 36,0. Di atas 36,2 ini adalah 36,4. Maka benar disebutkan sebagai variannya adalah 0,2 ya. Apabila dibandingkan dengan termometer standar, tampak ada ketidaksempurnaan dari termometer yang dipakai, selisih pembacaan 3 derajat Celcius. Oke. Nah, registrasi mencatat hal yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, ini penting sekali buat kalian tentang falsa positif dan falsa negatif ya. Apa itu falsa positif? Ya, falsa positif adalah suatu penyimpangan atau error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal sama sekali tidak sakit. Ya, kita menganggap bahwa pasien itu sakit, tapi sebenarnya tidak sakit. Berarti itu suatu nilai error yang bersifat positif ya, karena penderita itu sebenarnya tidak sakit ya. Kemudian falsa negatif, suatu penyimpangan atau error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit, padahal penderita tersebut menderita suatu penyakit. Nah, ini falsa penyimpangan yang karena negatif. Kita menganggap bahwa pasien itu tidak sakit, tapi ternyata sebenarnya dia sakit. Ya, itu falsa positif dan falsa negatif. Dan ini pasti terjadi dalam setiap pengukuran ya. Nah, hal seperti ini juga ini pengukuran. Pengukuran ketelitian terhadap suatu pasien ya, apakah pasien itu menderita suatu penyakit atau tidak. Ya. Baik. Ya, ini yang harus kita lakukan ya. Hal-hal ini harus kalian perhatikan ya dalam pengambilan pengukuran ya. Ini penting nanti dan ini akan selalu kalian bawa sampai dengan tingkat akhir ya, karena kalian akan terbiasa dengan proses pengambilan dan pemrosesan data untuk mendapatkan suatu kesimpulan di penelitian-penelitian kalian ya. Nah, pengambilan pengukuran ya. Kemudian apa yang diambil ya, artinya kalian harus tepat guna ya. Kalau kalian mau mengambil satu sampling rate, contohnya pernafasan manusia, kemudian mengambil satu apa namanya detak jantung ya, ataupun mengambil suatu besaran suhu dan sebagainya, kalian harus tentukan destinasi yang jelas ya. Kemudian pengulangan pengukuran ya. Pengukuran ini seperti saya bilang tadi harus diulang ya, harus diulang supaya mendapatkan data yang tepat, data yang sesuai, data yang valid ya dengan sedikit standar deviasi ya. Kemudian penggunaan alat-alat yang dipercaya ya.
jangan menggunakan alat-alat yang rusak ya. Tentunya kalian pasti paham dengan hal ini ya. Alat-alat yang benar kalian percaya itu bisa memberikan angka yang akurat ya. Karena ini untuk riset kalian. Kemudian kalibrasi alat, betul. Kalibrasi alat itu kita harus menstandarkan nilai 0 pada skala ketika dia tidak punya beban ya. Seperti timbangan, kalau timbangan tidak ada beban, dia jarum penunjuk itu harus berada di 0 ya, seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai kalibrasi alat. Nah, 4 hal ini harus kalian perhatikan dalam pengambilan pengukuran, dalam proses pengukuran ya. Oke, nah ini adalah beberapa satuan standar SI, ini kurang lebih ada 7 ya. Ada panjang dalam unit meter, kemudian simbolnya M, massa kilogram ini dalam dalam simbol kg ya. Waktu second atau detik ya. Arus listrik ampere, lambang A capital, temperatur Kelvin K capital, jumlah zat mol ya, intensitas cahaya candela or CD ya. Nah, ini adalah 7 besaran pokok ya, 7 besaran pokok di fisika. Baik. Nah, ini yang lainnya, yang besaran turunan ya, yang biasa kita pakai, yang akan biasa kita pakai. Ada gaya dalam Newton ya, satuannya N besar, ada tekanan Pascal ya, kilogram meter second square, energi joule, tenaga watt, frekuensi hertz, satuannya Hz or second minus 1, dan desintegrasi rate, dosis, Gray, dan frekuensi dan seterusnya. Ini adalah sebagian dari besaran turunan internasional yang mungkin akan sering kita gunakan dalam pembelajaran-pembelajaran fisika farmasi ke depannya ya. Oke. Nah, ini juga sama ya. Anda ternyata ini lanjutannya ya. Ini sama, oke. Oke. Ada juga kuantitas ini dalam satuan non SI tapi ya, gaya itu dyne, energi kalori ya. Kita kalau di misalkan makanan ya, itu menggunakan kalori ya, dengan lambang kal. Kemudian waktu dalam menit, temperatur ada dalam Fahrenheit, tapi di Indonesia di kita lebih cenderung menggunakan Celsius ya. Tapi sebenarnya standar internasional itu adalah dalam Kelvin. Oke, ini kemudian ada standar manusia, data standar manusia ya. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang nantinya kalian akan dipelajari ya. Bagaimana proses pengambilan data ya, pengambilan data, besaran apa yang kita ambil, dalam unit apa yang kita gunakan ya. Umur, besaran umur dalam unit tahun ya. Berat badan, besaran berat badan dalam satuan Newton. Tinggi badan, besaran tinggi dalam satuan sentimeter. Massa, benda massa dalam satuan kilogram dan seterusnya. Nah, ini data standar ya manusia ya. Mungkin perlu kalian perhatikan ini, dan ini yang nantinya kalian akan terbiasa dengan hal-hal seperti ini ya. Bagaimana produksi CO2 ya pada standar manusia, dia adalah 260 ml per menit ya. Nah, sekarang kalian akan bisa memahami ya. Ini mililiter per menit itu adalah unitnya ya, satuannya ya. Jadi satuan yang digunakan mililiter per menit ya. Artinya kalian bisa mendefinisikan dalam 1 menit itu dia membutuhkan 260 mililiter ya. Kemudian volume darah adalah 5,2 liter ya. Kalian bisa membayangkan ya, darah manusia totalnya 5,2 liter ya. Kemudian cardiac output 5 liter per menit, tekanan darah normal adalah 120 per 80 mm Hg. Kemudian heart rate 70 beat per menit ya, total lung capacity ya, 6 liter ya, breathing rate kurang lebih 15 per menit, muscle mass kurang lebih 30.000 gram atau 43% dari massa badan kita. Nah, hal-hal ini kemudian kalian akan sedikit paham ya. Ini adalah berkaitan dengan yang tadi yang sudah kita aplikasikan pada data standar manusia. Ini besarannya produksi CO2 dan ini satuan mililiter menit. Volume darah itu adalah volume ini besaran.
Besaran untuk apa? Untuk darah ya, dalam satuan liter ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dalam mekanika hanya digunakan 4 besaran, yaitu panjang, massa, waktu, dan zat ya. Dalam SI beberapa satuan dengan nama khusus yaitu Newton, ini kilogram meter second minus 2, Joule Newton kali meter untuk satuan kerja, atau atau energi ya, watt ya, Joule per second untuk satuan daya. Ini juga banyak hal yang kita gunakan ya. Minimal kalian nanti ketika melihat suatu alat ya, taruhlah sebuah benda bekerja berapa watt ya. Kalian nanti akan menggunakan beberapa piranti elektronika. Ketika kalian melihat watt, joule, newton, oh ini adalah besaran fisika yang barusan kita pelajari ini ya. Oke, ini beberapa pendefinisian satuan dasar ya. 1 meter itu jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang vakum selama waktu itu ya. Kemudian 1 kilogram adalah massa sebuah kilogram ya, standar yang disimpan di Lembaga Timbangan Ukur Nasional atau CGPM ke-1 di tahun 1899. Kemudian massa kilogram standar juga disamakan dengan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, ini hal-hal ini mungkin ya tidak begitu kalian utamakan karena ini adalah soal historically-nya ya, landasan sejarahnya apa. Oke, satuan second adalah selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium untuk melakukan getaran sebanyak itu ya, kali transisi antara dua tingkat energi dan energi dasarnya ya. Kemudian 1 ampere adalah kuat arus tetap yang jika dialirkan melalui dua buah kawat sejajar yang sangat panjang dengan tebal dapat diabaikan dan diletakkan pada jarak pisah 1 meter dalam vakum menghasilkan gaya 2 × 10⁻⁷ Newton pada setiap meter ya. Ini didasarkan pada CGPM ke-13 tahun 1967 ya. Dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa skip dan baca itu. Nah, ini adalah beberapa pengukuran parameter fisik ya. Tubuh manusia ya. Saya bilang bahwa ini nanti akan kalian terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Artinya kalian tidak perlu kalian sudah paham ya apa yang kita bahas ini ya, tentang besaran dan satuan ya. Sebutlah ini umur, satuannya adalah tahun, tinggi badan satuannya Newton ya. Berat badan Newton, tinggi badan dalam sentimeter dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kalian bisa skip ini, kalian bisa tahan ini untuk dibaca ya. Oke. Saya nggak perlu bahas. Ya. Ini berikutnya juga ini saya nggak perlu bahas ya. Oke. Nah, hukum dasar biomekanika ya. Ini akan kita bahas pada bagian kedua ya. Silakan nanti kalian klik pada bahasan ini bahasan kedua ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya bahas ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe ya, tekan tombol like dan ikuti bagian kedua video ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.